Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya maupun viewer lainnya yang menonton video ini. Pada video ini membahas tentang panduan siswa mengisi senam PN 2021 yang diterbitkan secara resmi oleh Senam PN SNMPN Politeknik.or.id. Apa yang benar-benar dirasa penting akan ditekankan di sini, jadi jangan dilewati walaupun hanya 1 detik video ini. Sebelum kita bahas, mohon dukungannya Ananda maupun viewer lainnya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu biar channel ini bisa lebih berkembang dengan klik tombol subscribe di bawah ya. Mari kita coba membahasnya. Pertama kita masuk ke situsnya. Ini situs Senam PN Politeknik.or.id. Kita lihat panduannya di bagian unduhan. Ini merupakan panduan siswa. Kita download dan ini yang akan kita bahas. Pedoman siswa revisi 3. Kita lihat daftar isinya. Di daftar isi ada waktu pendaftaran senam PN 2021. Setelah itu ada petunjuk umumnya, ada bagian pengaturan biodata, data keluarga, ekonomi, rapor, prestasi, pilihan politeknik. Dan ini daftar program studi politeknik yang dikelola pada situs senam PN Politeknik.or.id se-Indonesia, se-nasional. Dan ini juga ada daftar di bagian akhir, daftar politeknik untuk pemberkasan. Jadi ada politeknik yang meminta pengiriman berkas. Jadi apa daftar politekniknya? Di bawah, di halaman 38 ada daftar politekniknya. Tapi ini kalau kita lihat ini tidak update. Jadi kalau katanya untuk pemberkasan ini jika Anda pilih program studi politeknik tersebut, pilihan politeknik tersebut, nanti ada informasi untuk pengiriman berkas. Di sana lebih update daripada di bagian pemberkasan halaman 38 ini. Pembahasan yang pertama, ini waktu pendaftaran senam PN 2021, pembukaannya sudah jauh sekali, 11 Januari 2021. Namun di sekolah kita itu passwordnya baru dapat akhir Februari kalau tidak salah. Terus mengurusnya baru karena ada kegiatan lain baru bisa 1 minggu yang lalu. Ini ada pengisian data oleh sekolah 11 Januari sampai 12 Maret. Jadi batasnya kita tanggal hari Selasa. Karena kalau di minggu-minggu terakhir ini, tanggal-tanggal 12 Maret ini nanti sistemnya akan bermasalah, banyak yang akses. Untuk siswa, untuk pendaftaran mengambil mengisi biodatanya tersebut untuk di bagian login siswa tersebut sampai tanggal 19 Maret. Tapi jangan pakai tanggal ini seminggu, dikurangi lah 19 dikurang 7 berarti 12 Maret. Kalau bisa tanggal 12 Maret karena nanti ada pemberkasan, kita tidak tahu kan tanggal berapa politeknik itu akan minta pengiriman berkas. Yang satu lagi nanti sistemnya ngandat-ngandat. Ini dia validasi berkas katanya di sini sampai 26 Maret 2021. Tapi tetap harus kita selesaikan paling tanggal 12 Maret udah selesai lah itu Ananda semuanya. Setelah itu penutupannya 19 Maret untuk siswa. Pengumumannya 6 April 2021. Halaman 4 lagi. Petunjuk umum senam PN. Ketika Ananda sudah diberikan password oleh sekolah, setelah itu Ananda harus login. Dan ketika login, Ananda tersebut akan ditampilkan menu-menu pada bagian login tersebut. Ananda tidak bisa berpindah-pindah ke menu
menu-menu lainnya. Biodata yang ini tidak bisa sebelum mengisi menu pengaturan ini terlebih dahulu. Jadi pas dibuka itu langsung pengaturan, login, langsung diarahkannya ke pengaturan ini. Digunakan untuk mengubah password oleh siswa. Ketika login, langsung diubah password. Anda harus login terlebih dahulu dengan mengisikan username dan password untuk menambah data baru. Nah, berarti ya login dari password yang dikasihkan oleh sekolah. Siswa memiliki username dan password dari siswa yang telah direkomendasikan oleh sekolahnya. Username dan password diperoleh melalui sekolah masing-masing. Apabila Anda kehilangan akun, akses hubungi pihak sekolah untuk meminta ulang. Nah, berarti akun-akunnya sudah Bapak berikan dan sebagian dari Anda sudah login dan sudah mengganti passwordnya di bagian pengaturan. Dan yang penekanannya di sini tentang passwordnya yang di-generate atau yang diberikan oleh situs SNMPN ini itu ada yang berupa huruf. Jadi yang banyak kendalanya itu kadang dikasihnya huruf I kecil itu hampir sama dengan I besar itu hampir sama dengan L kecil dan hampir sama dengan K1 sehingga para siswa tidak bisa login ke akunnya tersebut. Jadi solusinya kalau misalnya memang ada misalnya satu huruf ada huruf angka 1 berarti harus dicoba sebanyak 3 kali sampai dia masuk. Coba dengan L kecil atau I besar atau angka 1. Nah, coba itu. Nah, di sini penekanan tentang password yang tidak bisa login para siswanya. Langkah-langkah pengoperasian, Anda login pada situsnya senampenpoliteknik.or.id, lalu diarahkannya masuk sebagai, jangan Anda masuk sebagai siswa, jangan salah. Nah, ini ada pula yang salah, siswa tapi masuk melalui situs sekolah ini, melalui alamat sekolah. Nah, jadi itu tidak bisa walaupun passwordnya sudah benar. Jadi ini juga diperhatikan masuk sebagai siswa. Nah, ini dia kan masuk sebagai siswa. Terus masukkan username dan password yang telah diberikan kepala sekolah. Yang ini kepala sekolah memanakannya kepada operator sekolah. Terus klik masuk. Dan ini dia pas masuk itu langsung ganti password. Kalau Anda pilih biodata tetap diarahkannya pada ganti password. Isikan password lama dan password baru. Jangan lupa untuk masukkan kembali password baru pada kolom konfirmasi. Yang ini bisalah Anda. Dan yang penting di sini jangan lupa mencatat passwordnya. Catat di kertas. Kalau catat di kertas, simpannya, sandingkan dengan ijazah Anda. Jadi nggak hilang-hilang dan tidak ngurus-ngurus ubah-ubah password lagi. Setelah itu klik simpan. Setelah klik simpan katanya ada menu papan petunjuk katanya. Nah, selamat datang, siswanya siapa namanya, jurusannya, tahunnya. Nah, dan ini informasinya. Pada menu ini akan tampilkan mengenai kelengkapan data yang sudah Anda isikan dan keterangan finalisasi. Pada menu ini juga terdapat video tutorial mengenai tutorial pengisian SNMPTN untuk siswa dan selesai. Nah, ini tahap awalnya bagian pengaturan dulu pengubahan mendapatkan password dari sekolah, login, lalu ubah password. Dah di bagian ini sudah selesai. Ini dirasa sangat gampang. Selanjutnya masuk pada bagian biodata siswa. Tentang apa biodata ini? Nah, ini penjelasannya digunakan untuk mengisi biodata siswa. Anda harus login terlebih dahulu dengan mengisikan username dan password. Ya haruslah. Ini sudah oke. Username dan password diperoleh. Ini sudah oke. Apabila Anda kehilangan akun akses, hubungi pihak sekolah untuk meminta ulang. Nah, ini sudah bisa dipahami. Berarti digunakan untuk mengisi biodata siswa. Langkah-langkahnya katanya masuk dulu, login, baru bisa pilih biodata setelah mengubah password tadi. Setelah itu mengisikan semua data diri, kecamatan, email. Biasanya ini sesuai KK. Ya, jadi Anda isinya harus sesuai KK. Setelah itu selesai.
simpel. Nah, ini kalau ada telepon rumah, kalau ini telepon isikan nomor handphone di sini kan, nomor handphone. Kalau ada telepon rumah, isi telepon rumah. Apa lagi ya? Kode pos di sini tidak nampak kode pos dimintanya. Nick sesuai kakaknya, isikan nick. Siswa akselerasi. Siswa akselerasi itu Anda semuanya maupun viewer lainnya yang belum tahu. Akselerasi itu sekolahnya tuh dipercepat. Jadi ada siswa-siswa yang dipercepat sekolahnya tuh jadi 2 tahun karena itu tadi kemampuannya di atas rata-rata, jadi bisa dia sekolah 2 tahun. Dibuatkan kelasnya satu kelas akselerasi. Kalau di sekolah kita itu tidak ada kelas akselerasi. Jadi mungkin ini di dalamnya ada pilihan reguler. Bukan, siswa akselerasi tidak berarti pilihannya kan. Selanjutnya di dalamnya ada foto profil 4x6. Ukuran maksimal 500 KB. Nah, di sini penekanan kita. Kalau Ananda tidak bisa membuat foto profil 4x6, gitu kan? Berarti minta saja kepada pihak studio untuk membuatkan pas foto tersebut ukuran 4x6. Coba kita lihat pas foto orang ya. Pas foto, dan pas fotonya harus formal, jangan bergaya-gaya. Yang ini formal, ini pas fotonya. Yang mana kita ambil contoh. Nah, misal ini kita ambil contoh. Kalau biasanya Bapak mengeditnya itu menggunakan software Gym. Ini software Gym. Bisa Anda download pada situs gym.org. Ini dia untuk mengedit pas foto tersebut. Nah, download menggunakan Gym. Nah, kita tunggu dia dulu ya. Setelah itu, kalau tadi di copy melalui Google, cukup Ctrl V saja lagi, baru fotonya muncul. Kalau tidak, berarti open di bagian file, open, cari fotonya. Nah, sudah kan? Nah, kita sudah ada foto ini. Bagaimana cara mengubah ukurannya menjadi 4x6? File, new, di sini ubah unitnya itu menjadi centimeters. 4x6, 6 tersebut tinggi 6 cm, 4 lebar. Nah, ini udah ukuran sebenarnya, dan ini kalau memang yang ini dia memang tidak bisa pas, jadi ini sudah mendekati 4 dan ini sudah 6. Selanjutnya klik OK. Yang foto tadi ini dikopikan ke sini, Ctrl C ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kan besar. Nah, ini klik new layer dulu. Klik new layer. Ini shift T. Nah, diperkecil dari sudut ini supaya proporsional. Kalau dari sini, nah di sini bisa juga proporsional dia ya. Kalau ini, ini nggak proporsional, dia proporsional. Kurangi dulu ukurannya. Dikurangi transparansinya supaya jelas ini menjadi 4x6. Nampak gitu itu kan, kita sesuaikan saja lagi. Nah, kalau Bapak menggunakan software Gym ini untuk mengedit pas foto. Selanjutnya kita file. Ini langsung aja merge, klik kanan, merge down, file, export as pas foto 4x6. Ubah formatnya menjadi JPG. Ukurannya tadi maksimal berapa? 500 KB. Mari kita lihat lagi ya. Nah, ini dia ukurannya maksimal 500 KB. Ukuran 500 KB. Kita bisa lihat di sini. Klik. Tidak bisa. Show preview image window. Oh, bermasalah dia. Oh, enggak. Ini dia ukurannya. Ini ukuran 45,1
KB, jadikan saja 100%. Itu 161 biar lebih baik. Dan ini masih 500, di bawah 500 KB. Terus kita ekspor. Ekspor di mana simpannya tadi? Di D. Pas foto. Kita ulang lagi ya. Ekspor di dokumen letaknya, kita di desktop aja lah. Ekspor sebagai contoh 161. Dan jadi pas foto kita 4x6. Jika sudah ada pas foto 4x6 tapi ukurannya besar, itu lebih gampang lagi. Tinggal klik kanan, terus open with, pilih Paint. Ini program sudah ada pada Microsoft Windows. Di Paint, terus lihat nih ukurannya di bagian bawah. Nah, ini ya ukurannya Nanda. Ini ukurannya. Terus resize yang ini 100%, 157 kurangkan saja menjadi 50%, 50%. Oke. Ini 157 masih kan, save dulu baru berubah ukurannya. 17,9 KB. Gitu, tapi kopikan yang aslinya dulu biar ada backupnya, karena setelah di save ini resolusinya sudah berkurang dan jadi rendah. Begitu cara ngedit fotonya di bagian biodata. Semoga ini bisa dipahami ya di bagian biodata. Selanjutnya mana lagi? Ini sudah nick ini harus sesuai dengan yang aslinya. Kalau tidak, hubungi pihak sekolah jika tidak sesuai dengan kakaknya. Di kakak ada kolom nick, jadi bisa dilihat di situ. Ini sudah kode pos, di sini tidak nampak kode pos, berarti kita lewat. Jikapun ada kode pos, cukup dicari di sini kode pos. Misalnya Sumbar. Kode pos Sumbar. Nah, ini dia kode pos nomor.net. Klik cari Sumbar kota. Misalnya apa ya, Pauh. Nah, ini Pauh. Nah, di mana alamat Anda? Limau Manis. Klik Limau Manis. Nah, ini kode posnya 25166. Oke, biodata dirasa aman. Kita lanjut. Jadi penekanannya tadi di mana? Di foto, nick. Ini ada tulisannya, Anda harus mengisi biodata dengan lengkap dan mengunggah pas foto 4x6 maksimal berkurang 500 KB. Halaman depan bantuan ya, itu biodata. Terus simpan, selesai. Nah, selanjutnya data keluarga. Untuk mengisi data keluarga siswa, ini sudah dibahas dan ini sudah oke. Anda harus login terlebih dulu, sudah oke. Selanjutnya langkah-langkah pengoperasiannya, pasti login terlebih dahulu. Siap itu di bagian keluarga. Isikan data ayah terlebih dahulu, kemudian isikan data ibu. Ini dia ada ayah dan ada ibu. Berarti ini ibu kandung ini ya, ayah kandung. Status ayah, kalau ayahnya sudah meninggal baru dibuat di sini. Sudah meninggal, sudah meninggal. Hubungan dengan ayah kandung. Tunggu dulu, kita coba dulu ya. Kita baca dulu isinya nih. Anda harus mengisi data keluarga dan mengunggah scan KK, scan penghasilan orang tua, dan surat keterangan tidak mampu bagi yang memiliki. Nah, ini jangan lupa ya. File KK, scan gaji orang tua, SKTM. Gaji orang tua yang berupa gambar dengan format JPEG dengan ukuran maksimal 500 KB. Scan gaji orang tua ini biasanya kalau orang tua tersebut bekerja di instansi. Jadi ada slip gajinya. Tapi kalau tidak bekerja di instansi, biasanya tidak ada. Jadi minta saja keterangan lurah bahwa gaji orang tua segitu. Nah, begitu Anda. Jadi ini mengunggah scan kartu keluarga. Masih hidup. Seharusnya ini sesuai kakak. Ini Anda harus mengisi KTM sama ya. Nama ayah.
Di sini kebingungan kita itu antara ayah kandung dan ayah tiri. Jadi apakah ini ayah kandung atau bisa ayah tiri? Biasanya sesuai dengan kakak. Kalau di kakak pun juga ada ayah kandung, nama ayah kandung. Jadi kalau bapak rasa ini oh nama ayah kandung, terus kalau dia sudah meninggal, buat saja nih sudah meninggal, kalau memang ada apa namanya, pilihannya gitu kan, terus isi pendidikannya, penghasilan orang tua, unggah foto. Ini bisa menggunakan lebih baik Anda menggunakan aplikasi cam scanner yang ada di Play Store untuk mengunggah untuk memfotonya, men-scan-nya ya. Karena itu lebih rapi. Karena itu sangat-sangat rapi malah lagi. Kalau pakai scan malah lama pula kita memprosesnya. Kartu keluarga sedang untuk surat keterangan mampus KTM hanya diperuntukkan bagi keluarga dengan ekonomi lemah. SKTM dilampirkan dengan ukuran file maksimal 500 kilobyte dan minimal 100 kilo. Jadi scan-scan itu kalau di sini SKTM saja katanya ya. Jadi ini untuk semuanya lah ini. Jadi minimal itu 100 KB, maksimal 500 KB, dan cara mengubahnya bisa menggunakan aplikasi Gemini. Bisa di resize lagi menjadi 150. Terus save, berubah ukurannya jadi 30. Kita resize lagi, diperbesar ukurannya. Tapi kalau dari kecil ke besar itu biasanya pecah ya. Berubah dia ukurannya kan menjadi 78,3 KB. Jadi cukup pakai aplikasi Pine yang ada di komputer. Kalau tidak ada di komputer, gimana solusi lainnya? Kalau untuk kompres di sini ada kompres JPEG. Bisa dicari online, kompres JPEG online. Coba di sini bisa kompres untuk mengurangi ukuran. Kalau untuk menambah ukuran, increase JPEG online, tak ada entah enggak ya, JPEG. Mungkin ini yang ditingkatkan. Tapi ini yang kurang paham Bapak. Biasanya Bapak menggunakan aplikasi Pine ini. Baik, kita lanjut. Di sini penekanannya di fotonya, jangan lupa. Terus ayahnya ini kalau bisa ayah kandung, diisi ayah kandung. Kalau ada data, bisa ada pilihannya. Nama ayah, status saya masih hidup, atau ada pilihannya kan, status saya meninggal gitu. Karena di sini keterangan rincinya tentang data ayah, kalau ada ayah tiri berarti yang diisi ayah tiri, begitu tidak ada dibuatnya keterangannya. Padahal di kakak juga ada data ayah kandung. Kalau punya ayah tiri ada juga data ayah tiri. Jadi yang mana? Kalau Bapak sarankan nih data ayah kandung. Oke, kita lanjut. Apa lagi? Jangan lupa klik tombol simpan. Oke, ekonomi kita masuk lagi ya. Digunakan untuk mengisi data ekonomi siswa setelah data keluarga dilengkapi. Lengkapi data keluarga baru ekonomi. Di bawah ini terlebih dahulu login, bla 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 bla, itu sudah oke. Karena pasti login terlebih dahulu. Data ekonomi. Ini dia. Misalnya tinggal Anda harus mengisi data ekonomi dengan sebenar-benarnya dapat dipertanggungjawabkan. Luas tanah, gimana cara mengukur luas tanah? Bisa lihat sertifikat. Kalau rumah yang kontrak, berarti hubungi pihak pemilik rumah tersebut. Ini dia ada milik sendiri, pajak PBB, pengeluaran listrik, sumber air, pengeluaran air, isi lengkap-lengkap. Ini jumlah anggota keluarga sesuai kakak, isi lengkap-lengkap. Jumlah sepeda motor, jumlah mobil, PDAM ini terhutang berapa, kalau belum punya hutang, total tabungan. Ini gampang rasanya. Klik simpan. Oke, untuk ekonomi gampang. Biodata, keluarga, ekonomi sudah oke lah ya. Selanjutnya rapor.
Digunakan untuk mengisi data nilai rapor setelah semua data sebelumnya usai. Semua data sebelumnya usai. Data usai, keluarga usai, ekonomi usai. Masuk kita ke rapor. Login terlebih dahulu. Oke, sudah login. Masuk rapor. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Ini harus benar-benar kita perhatikan ya Nanda. Aduh. Belok-belok dia. Ini dia. Harus benar-benar diperhatikan. Belok lagi ya, biar lagi nih. Itu dia. Anda harus mengisi data rapor dan mengunggah scan rapor per semester dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 1 MB dan minimal 250 KB. Ini Ananda scan-nya pakai Cam Scanner, itu bisa 4 halaman sekali upload. Formatnya dalam PDF. Gitu. Jika tidak bisa, coba cari di Google, itu ada, atau nanti Bapak buatkan videonya bagaimana scan menggunakan Cam Scanner langsung menjadi PDF 4 halaman. Terus nanti ini maksimal 1 MB, minimal 250 KB. Kalau misalnya besar katanya kan, berarti kita kompres PDF-nya. Cara kompresnya di sini ya, kompres PDF. Ini di sini bisa dikurangi PDF, I love PDF dan banyak itu. Jadi silahkan dicoba. Jadi formatnya PDF, rapornya lengkap-lengkap di scan karena nanti ada yang melihat nilai sikap. Harus lengkap-lengkap diisi, kehadirannya juga 4 halaman scan rapornya. Yang ini lagi ya. Yang ini yang berbeda dari yang lainnya. Belok-belok deh. Yang ini berbeda dari yang lainnya. Poin kedua. Jika terdapat 2 mata pelajaran yang sama dalam satu semester, misal matematika pengetahuan dan matematika keterampilan, silakan ambil nilai rata-rata dari 2 mata pelajaran tersebut. Kalau kita K13 itu ada 2, matematika pengetahuan dan matematika keterampilan. Kata-katanya di sini ambil nilai rata-ratanya, berarti Anda jumlahkan kedua tersebut terus dibagi 2. Gitu. Untuk mengisi rata-rata nilai kejuruan, gunakan rata nilai keterampilan dan pengetahuan. Ini untuk kejuruan. Untuk mengunggah scan rapor sesuai orientasi di layar, rotasi sesuai orientasi layar terlebih dahulu. Scan rapor berarti di sini dimintanya jangan landscape, jadi portrait lurus tegak secara vertikal, jangan terbalik-balik. Kemarin tuh Bapak minta ijazah, itu banyak yang landscape terbalik-balik. Jadi gunakan itu portrait, kalau nggak ditolak rugi kita kan. Nah, mari kita lihat informasinya. Jadi ini dapat kita poin pentingnya satu lagi, dia dimintanya nilai rata-rata. Cuman yang jadi pertanyaan Bapak, kalau nilai rata-rata yang kita inputkan misalnya 85 matematikanya itu kan, pengetahuan 85, keterampilan 89, terus dibagi 2, jadi 87 rata-ratanya. Jika pihak senam PN ini benar-benar memverifikasi rapor, mencek kebenarannya apakah matematika 87, berarti nantinya yang akan pusing itu adalah bagian administrasinya. Dia akan cek kebenaran datanya, menjumlahkannya 2, lalu membaginya jadi 2. Nah, terus gitu jadinya kan, berarti ini benar-benar melelahkan jika menjadi operator atau bagian administrasi dari senam PN Politeknik. Tapi nggak tahu lah Pak, yang di sini dimintanya memang rata-rata 2 itu. Ya, entah benar-benar diverifikasi, entah enggak, kita tidak tahu. Jadi kita ikuti saja ini persyaratannya. Selanjutnya penjelasannya, Anda harus mengisi data rapor dan mengunggahkan rapor per semester. Ini untuk menambahkan nilai, pilih menu rapor sudah. Untuk menambahkannya pilih data rapor. Semester rata-rata peringkat, di sini ada penjelasannya.
Gambar di atas merupakan contoh pengisian form untuk SMK. Waduh, bukan SMA ini ya. Bagi siswa SMA tidak perlu memasukkan nilai rata-rata kejuruan. Rata-rata nilai kejuruan kita tidak ada nilai rata-rata kejuruan, jadi tidak usah diisi. Nilai yang dimasukkan dalam form ini tidak perlu untuk memasukkan nilai rata-rata kejuruan. Jadi jangan dimasukkan angka 0 karena tidak perlu untuk memasukkan nilai. Dia tidak diperintahkannya memasukkan nilai 0. Gitu. Nilai yang dimasukkan dalam form untuk siswa SMA MA adalah nilai mata pelajaran wajib. Jadi mata pelajaran wajib berapa tuh? 6 mata pelajaran: matematika, bahasa Inggris, yang IPA bahasa Indonesia. Terus apa lagi tuh? Biologi. Nah, itulah Nanda yang lebih tahu itu ya. Nah, silakan dicari tahu tentang itu, biologi, fisika, apalagi kimia. Itulah tuh ya, untuk IPA. Selanjutnya IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi geografi. Nah, itu kurang paham Bapak. Itu Nanda lah yang lebih tahu itu ya. Jadi mata pelajaran wajib saja katanya untuk SMA. Isikan data tentang nilai rapor. Nilai rapor yang dimasukkan sesuai dengan semester yang dijalani siswa. Sesuai dengan semester 1 masukkan semester 1, semester 2 masukkan semester 2. Ranking yang dimasukkan sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini nanti masih kita proses perankingan. Saya diperbolehkan ranking kelas atau para jurusan kebijakan sekolah menggunakan ranking kelas. Pilih kurikulum dan rank nilai sesuai dengan yang digunakan oleh sekolah masing-masing. Ini penekanan sekali lagi, ada kurikulum. Jika di semester 5 tersebut ada kurikulum K13 darurat, ya isilah kurikulum K13 darurat. Tapi secara umum kurikulum kita K13, ranknya dari 0 sampai 100. Siswa akselerasi menyelesaikan semester yang dijalankan. Kita tidak ada siswa akselerasi di sekolah kita, jadi tidak usah. Jadi ini diabaikan. Untuk mata pelajaran yang memiliki 2 nilai, nilai yang dimasukkan adalah rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Ini dia mata pelajaran kita memiliki 2 nilai. Jadi rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan yang Anda masukkan. Nilai rata-rata seluruh mata pelajaran diambil dari rata-rata seluruh nilai pengetahuan dan keterampilan. Nilai rata-rata seluruh mapel diambil dari rata-rata seluruh, apa isinya nih? Rata-rata keseluruhan nilai rapor. Oh, berarti ini seluruh digabungkannya menjadi sama keterampilan, dijumlahkan, baru dibagi. Ketemu rata-ratanya. Nah, ini proses verifikasinya nih rumit ini di Senam PN ini. Dicek ya satu-satu laporan Anda kan setelah diuploadnya. Oke, kita lanjut. Jadi ini ya rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan untuk memiliki 2 nilai. Selanjutnya, semoga ini bisa dipahami. Ini penekanan kita di sini rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Oke, lanjut. Lalu klik tambah. Ini dia tombol tambah di bawah ini ya. Matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, ini sudah diapakan ya. Ini kita tidak bisa menambah mapelnya. Berarti ada 3 mapel cuman. Ya itulah kalau misalnya emang 3 mapel. Oke, lanjut. Setelah berhasil menambahkan data rapor, klik menu dokumen untuk menambahkan lampiran scan rapor. Di sini ada menu dokumen setelah tambah. Cover rapor dengan ukuran maksimal 1 MB dan minimal 250 KB. Saran Bapak tadi menggunakan cam scanner karena ukurannya itu sudah kecil. Bisa diperkecil langsung menggunakan cam scanner. Oke, rapor. Oke ya, tidak ada masalah. Untuk mengedit data, klik menu ubah. Nah, masih di rapor, masih bisa diubah dokumennya di sini, upload. Kalau pengen hapus di sini. Tuh. Lanjut data prestasi. Kita masuk data prestasi, digunakan mengisi data prestasi siswa setelah data rapor dilengkapi. Prestasi, apa prestasi? Masuk daftar, masukkan username, ini data prestasi. Anda bisa memasukkan prestasi terbaik yang pernah Anda raih maksimal 6. Ada mengisi data dengan lengkap, file bukti dan sertifikat berupa gambar dengan format JPEG, sertifikat kerja praktek atau TOEFL dan sejenisnya, atau ranking kelas sekolah bukan termasuk prestasi. Jadi ranking kelas tidak termasuk prestasi. Sertifikat kerja praktek, TOEFL,
Tentukan prestasi. Pastikan lampiran sertifikat yang Anda unggah masih terdapat terbaca dengan baik hingga bisa diproses. Di prestasi, di sini apa dicontohkan ya? Tambah data prestasi, bisa layanan Anda, nama kompetisi, kategori lomba, skala, tipe, sertifikat. Nah, ini dia ada kategorinya nih, LKS, lomba kompetensi siswa. Jadi berdasarkan kategori ini baru diunggah buktinya. Kalau nggak ada ya nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Entah bisa jalan nih kalau nggak ada, tapi rasanya nggak apa-apa ini. 3 prestasi terbaik Ananda lah yang lebih tahu nantinya karena pakai akun Ananda sendiri ya. Pilih menu edit untuk mengubah data prestasi kalau pengen mengubahnya. OSN, Olimpiade Sains Nasional. Pilih menu hapus untuk menghapus dan selesai. Masuk kita bagian pilihan politeknik, digunakan untuk mengisi politeknik yang diinginkan oleh siswa. Jadi senam PN ini hanya mengelola D3 Ananda. Kalau S1 dikelola oleh pihak LTMPT. Semoga ini bisa dipahami ya. Halaman masuk daftar keunggulan poli. Katanya di poli ini Ananda selain mendapatkan ijazah itu dapat sertifikat kompetensi. Jadi lebih unggul pula lagi kan kalau S1 nggak ada dapat sertifikat kompetensi. Harus ikut satu lagi misalnya sertifikat kompetensi itu nanti biasanya itu ada diadakan oleh Kemkominfo untuk sertifikat kompetensi gratis. Diuji kompetensi kita dapat sertifikat berlaku 3 tahun. Itu Bapak ada sertifikatnya, ada berlogo Garuda. Kalau Bapak di bagian jaringan komputer ada satu sertifikatnya itu udah masuk ke 3 tahun ini. Klik masuk daftar, silakan masukkan username serta password telah pernah didaftarkan sebelumnya. Kami dikelongin pemilihan politeknik. Ini dia pilihan 1. Anda bisa memilih maksimal 2 pilihan politeknik dan 3 pilihan prodi. Bisa 3 pilihan prodi. 2 pilihan politeknik, 3 prodi. Berarti mantap itu, bisa 3 prodi. Pilihlah politeknik mana. Di sini nggak ada informasi tentang pengiriman berkas. Kalau nggak ada berarti kita lihat aja di bagian bawah buku panduan ini. Isikan pilihan politeknik dan program studi tahun ini sedang PN yang menerima penetapan tuntutan diploma 3 ya kan. Jika tidak ada pilihan program studi yang mencoba berarti politeknik yang bersangkutan tidak menerima dari program studi asal jurusan Anda. Silakan lihat kembali persyaratan untuk masing-masing program studi siswa. Ini dia, lanjut, selesaikan pilihan. Oke. Batalkan pilihan terakhir, bisa dibatalkan, ini bisa tambah pilihan, bisa akan katanya pilihan 1 ini bisa 3 katanya ya, dan 3 pilihan prodi. Coba aja lah Ananda yang mengerti ini karena masuk pakai akun Ananda sendiri. Batalkan pilihan akhir, klik tombol batal. Anda hanya bisa memilih maksimal 2 politeknik dengan pilihan program studi. Pastikan pilihan politeknik yang Anda pilih sudah bebas sebelumnya. Selesai. Selanjutnya finalisasi. Digunakan untuk melakukan finalisasi pengesahan formulir pendaftaran setelah semua dilengkapi masuk halaman. Masuk. Ini dia pilih finalisasi. Berarti ini sudah kita jelaskan semuanya. Di finalisasi ternyata ada informasi tentang KIPK. Silakan masukkan data KAP dan PIN untuk peserta KIPK. Finalisasi tidak dapat dibatalkan. Periksa kembali data yang Anda masukkan sebelum melakukan finalisasi. Ini KIPK. Jadi ini nomor apakah didapatkan setelah finalisasi KIPK atau bisa sebelum finalisasi KIPK. Ini yang Bapak kurang paham. Jadi ini Anda cobalah kalau misalnya sudah ada nomor yang dapat, masukkanlah di sini. Masukkan PIN-nya di sini, simpan data KIPK. Sikan apakah Anda sebagai calon penerima program KIPK dengan mengisikan KAP KIPK dan PIN KIPK. KAP KIPK, Anda lah yang lebih tahu ini. Maka sistem secara otomatis mengecek kebenaran data yang telah Anda masukkan. Anda ingin mendaftar menjadi penerima bidik misi nasional, silakan daftarkan diri Anda ke ini dia KIPK.
BPK. Namun jika Anda bukan calon penerima program, kosongkan saja klik tombol simpan dulu, belum finalisasi ya, tapi simpan. Diwajibkan bagi pendaftar menekan tombol preview sebelum finalisasi. Jangan lupa pencet tombol preview. Jadi bahaya kalau lanjut finalisasi, tapi preview dulu. Kalau ada data yang kosong, mari kita pecahkan bersama-sama Anda semuanya. Kalau tidak tahu apa, berarti Anda cari tahu di grup manapun, atau terserahlah di mana tempat cari tahunya. Nah, untuk itu di channel YouTube ini semoga ada jawaban-jawabannya. Nanti silakan Anda berkomentar apa yang tidak tahu. Semoga nanti ada pula orang-orang seantero Indonesia ini membalas komentar Anda untuk membantu kita bersama. Nah, jika sudah selesai, tinggal lanjutkan finalisasi. Setelah Anda melakukan finalisasi, Anda tidak dapat kembali melakukan perubahan data. Jadi pastikan semuanya itu sudah sesuai, sudah benar, sudah sesuai. Jika Anda telah yakin si form 2 ini juga untuk melakukan finalisasi. Nah, lanjutkan finalisasi. Ada 2 kali lanjutkan finalisasinya. Setelah itu cek bukti pendaftaran. Unggah bukti pengiriman berkas. Cetak unduh bukti pengiriman berkas di sini. Nah, di sini informasinya paling lambatnya kapan memasukkan di sini 20 Maret katanya kan. Sedangkan yang tadi senam PN tadi 26 Maret batasnya. Jadi di sini ada nih 20 Maret 2021. Jadi harus segera Anda mendaftarkan pilihan program studi Anda senam PN ini. Nanti ada informasi pengiriman berkas di sini kita kena ya nanti ya. Jangan lupa mengunggah bukti ini semuanya, bukti pendaftaran, bukti KIPKA pun unggah, semuanya unggah yang berkaitan dengan ini semua dokumen-dokumennya. Rapor Ananda, ijazah itu belum ya kan, ijazah entah apa yang diminta ya nggak tahu lah itu ya. Ijazah SMP kalau perlu unggah saja ijazah kirim aja ijazah SMP. Dan ini daftar program studi Politeknik. Nah, ini dia. Ini dia, mantap. Politeknik Negeri Surabaya. Yang pengiriman berkas tadi kata Bapak itu di bagian ini dia bawah, mengirim berkas atau dokumen setelah pengumuman. Baik Anda, rasanya sudah ini setengah jaman. Semoga video ini bermanfaat. Nih tunggu. Pemberkasan pengiriman dokumennya diperuntukkan bagi politeknik yang mensyaratkan. Jadi ada politeknik yang tidak mensyaratkan. Baik, sudah Isa. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak bisa Bapak jawab, mungkin teman-teman yang lainnya bisa menjawab di kolom komentar tersebut. Satu lagi, jangan lupa subscribe untuk biar channel ini tumbuh dan berkembang. Oke Ananda, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.